Ya, selanjutnya kita akan lanjut mengenai gaya kolom. Ya, gaya kolom khusus untuk kondisi muatan-muatan listrik yang saling berinteraksi namun dia tidak segaris. Contoh gini, misalnya ada muatan 1 plus Q1, kemudian ada muatan 2 plus Q2 yang berjarak katakanlah 1 meter. Kemudian ada lagi muatan plus Q3 yang juga berjarak 1 meter. Nah, ini antar muatan tidak segaris ya. Ada antara Q1 dengan Q2, Q2 dengan Q3 itu tidak segaris gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, anggap ketiga buah muatan ini kalau kita tarik garis putus-putus akan membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku, misalnya seperti itu. Dengan demikian kita bisa menentukan jarak Q1 ke Q3, di mana besarnya adalah akar 2. Gitu kan? Dari mana akar 2? Kalau misalnya ini kita sebut sebagai A, yang ini kita sebut sebagai B, dan ini kita sebut sebagai C, maka C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, kan gitu. Makanya didapat akar 2. Namun yang jadi persoalan sekarang tidak seperti itu. Yang ditanyakan adalah besar gaya kolom pada muatan 2, misalnya berapa. Kan gitu. Nah, besarnya gaya kolom pada muatan 2, ini ada cara khusus yang harus diselesaikan. Kita lihat muatan 2 bernilai positif, muatan 3 bernilai positif. Berarti gaya kolom pada muatan 2 akan menjauhi muatan 3. Atau ditulis F23 kan gitu. Kemudian antara muatan 2 dengan muatan 1 juga sama, karena sama-sama bernilai positif, maka muatan 2 juga akan menjauhi muatan 1, F21. Ya. Karena gaya kolom adalah besaran vektor, dan ini membentuk sudut siku-siku, maka besar gaya kolom pada muatan 2 itu resultan dari gaya kolom muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 3 dan gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Jadi kalau ini kan vektor bisa dipindahkan namun tidak boleh merubah arah. Nah, ini kita Bapak gambar ulang, ini tadi F23, kemudian yang ini ada F21. Ingat lagi pelajaran kelas 10 mengenai metode penjumlahan vektor menggunakan jajar genjang. Maka inilah F2. Gitu ya, yang ini siku-siku. Kalau siku-siku itu kan sudut siku-siku, kalau ini kita sebut sebagai sudut theta, maka besar theta itu kan 90 derajat. Maka menurut aturan penjumlahan vektor metode jajar genjang, F2 itu sama dengan akar dari kan gitu. F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 F21 F23 cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Nah, kalau 0 coret aja ini kan gitu. Nah, jadi nilai F2 itu sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Kira-kira gitu.
Selanjutnya, kita cari gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. F21. Besarnya K, Q2, Q1, R21 kuadrat gitu. Berapa nilai K-nya? 9 kali 10 pangkat 9. Oke, Q2-nya berapa? Anggap Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Anggap ya, satu kolom. Udah, masukkan angkanya 1 dikali 1. R21, jaraknya R21, jarak muatan 2 ke muatan 1, 1 meter, 1 kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian F23. Berapa besar F23? K ya, Q2 dikali Q3 R23 kuadrat. Jadi sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2-nya 1. Q3-nya 1. R23, jarak R23 1 kuadrat. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Kira-kira gitu. Maka nilai F2 diperoleh. Ya, berapa nilai F2? Sama dengan, anggap ini sebagai ya akar, langsung kita anggap ini sebagai A. Ya, kemudian kalau ini A, maka ini juga A kan. Anggap A sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan akar 2A kuadrat. A akar 2. Nilai A tadi besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi F2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 akar 2 Newton. Nah, ini gaya kolom. Contoh soalnya untuk gaya kolom, ini soal yang ketiga ya. Contoh soal untuk 3 buah muatan listrik yang tidak segaris atau membentuk sudut. Kemudian ada lagi contoh soal, misalnya soal nomor 4. Ada 4 buah muatan. 4 buah muatan ini kira-kira saling berinteraksi. Sini plus Q1, plus Q2, plus Q3, plus Q4. Kalau ditarik garis membentuk garis bujur sangkar. Ya, garis persegi misalnya. Ini katakanlah panjangnya 1 meter. Ini juga 1 meter. 1 meter dan ini 1 meter. Gitu ya. Oke, nah ditanya berapa gaya kolom? Misalnya gaya kolom yang timbul, yang muncul tepat di titik O, katakanlah titik O. Yang titik O lah. Titik P misalnya gitu ya. Jadi yang ditanya adalah gaya kolom jadi ini ada muat Q1, Q2, Q3, Q4. Ini ada Q5 misalnya gitu ya. Gaya kolom pada muatan 5. Jadi F5. F5 itu terletak di titik P misalnya. Ini Q5 lah gitu aja. Titik P dihapus saja. Nah, misalnya gitu ya. F5 berapa? Maka untuk menjawab F5 itu kita lihat katakanlah F5 ini muatan positif kan gitu. Karena muatan positif jadi gaya kolom yang timbul kalau saya pindahkan ke sini gaya kolom Q5 tadi Q5 terhadap muatan
1 sama-sama dengan positif, maka nanti arahnya akan ke sana. Gitu. F 51. Muatan 5 terhadap muatan 3, arahnya ke sana. F 53. Selanjutnya, muatan 5 dengan muatan 2, arahnya kemana? Ke sana. F52. Dan kalau muatan 5 terhadap muatan 4, arahnya juga menjauhi muatan 4, F54. Kalau kita lihat. Gambarnya seperti itu. Nah, maka ini banyak vektor gaya kolom. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, tidak bisa menggunakan metode jajar genjang. Jadi harus menggunakan metode penguraian vektor. Oke, anggap sumbu X dan sumbu Y, misalnya gitu. Kemudian tentukan sudutnya. Gitu ya. Kalau kita lihat sudutnya, oke ini 1 meter. Jadi kalau dari sini ke sini kan setengah meter. Jarak dari ini ke sini juga setengah meter gitu kan. Dengan cara yang sama, kalau kita lihat di sini kita ambil sudut-sudut terdekat. Oke, nah ini anggaplah sudut alfa, anggap ini sudut theta 1 misalnya. Kemudian ini kita sebut sebagai sudut theta 2. Kemudian ini kita sebut sebagai sudut theta 3 dan ini sudut theta 4. Maka nilai cos theta 1 ada cos theta 2, cos theta 3 dan cos theta 4 itu bisa diperoleh ya dari kondisi gambarnya setengah meter. Oke, kalau gitu di sini jarak ini ya, ini adalah setengah akar 2 gitu. Ini jaraknya setengah akar 2. Dengan demikian kita peroleh nilai cos theta 2. Di cos theta 2 berapa? Cos theta 2 itu sama dengan yang dekat dengan sudut, ya ini panjangnya setengah meter, dibagi dengan hipotenusanya. Ya, hipotenusanya berapa? Setengah akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/akar 2 atau setengah akar 2 cos theta 2. Bagaimana dengan cos theta 1? Karena ini persegi, tentu saja nilai cos theta 1 sama dengan cos theta 2 sama dengan cos theta 3 juga sama dengan cos theta 4. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan sinnya? Sinnya juga sama. Jadi sin theta 1 sama dengan depan sudutnya, theta 2 ya. Sin theta 2 sama dengan depan sudutnya, panjangnya setengah dibagi dengan hipotenusanya setengah akar 2. Hasilnya juga setengah akar 2. Nah, besar ini juga sama dengan sin theta 1 sama dengan sin theta 3 sama dengan sin theta 4. Kenapa? Karena bujur sangkar ya. Dengan sudut-sudut yang sudah kita pilihkan tadi. Oke, atau lebih mudahnya ini kan 45 derajat. Ya.
Nah, ini kan 45 derajat, theta 1, jadi theta 1 sama dengan theta 2, sama dengan theta 3, sama dengan theta 4, sama dengan 45 derajat. Baru setelah itu kita menentukan nilai F51 terhadap sumbu X gitu ya. Jadi ada F51X, ada lagi F51Y dan seterusnya. Oke, kita akan coba ya tadi dengan cara yang sudah ditunjukkan tadi. Kalau kita lihat di sini tadi kan, kita coba ya print screen. Kita clear, kemudian Ctrl V, bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, jadi kalau ini tadi ya, layarnya nggak cukup, saya hapus di bagian bawah. Saya hapus saja ini. Hapus, tadi sudah kita peroleh. Saya hapus dulu. Kita dengan F5. Oke. Di sini kita dapat tadi bahwa nilai theta 1 sama dengan theta 2 sama theta 3 sama dengan theta 4 sama dengan 45 derajat. Kemudian kalau kita tarik garis tadi, kita punya ada garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita punya sini tadi ada itu kan, kayak ada gaya F5 terhadap muatan 1. Kemudian di sini juga ada F5 terhadap muatan 3. Kemudian kalau kita uraikan, nah ini ada F51X dan ada F51Y gitu ya. Maka F51X sama dengan F51 cos gitu kan. Kalau kita anggap ini tadi sudah kita tentukan nilainya, ini 45 derajat, maka cos 45 derajat. F51Y sama dengan F51 sin 45 derajat. Kemudian kita punya F53 sini. Nah, ini ada F53Y dan F53X. Di mana ini kalau ini sudut ini tadi juga sama. Oke, ini 45 derajat. Maka nilai F53X sama dengan F53 cos 45 derajat. Kemudian F53Y F53Y sama dengan F53 sin 45 derajat. Begitu pula untuk F3 dan oke, saya buat terpisah biar terlihat. Coba kalau digabung pakai warna ungu ya. Kemudian kita punya antara muatan 5 dengan muatan 4 ke sana arahnya. Oke, ini
F5 terhadap muatan 4. Dan ada juga yang arahnya ke sana. Ini adalah F5 terhadap muatan 2. Dengan cara yang sama, maka F54X ini ke sini. Nah, ini F54X sama dengan F54 cos 45 derajat. Ya. Ada lagi F54Y. F54 sin 45 derajat. Ini ya, F54Y. Ya. F54Y. Kira gitu. Begitu pula dengan F52, ada F52 terhadap sumbu Y, F52Y, yang ini juga ada. Gitu ya. F52 terhadap sumbu X, yang alurnya juga sama. F52X sama dengan F52 sin 45 derajat. F52Y sama dengan F52 cos 45 derajat. Dengan cara selanjutnya, setelah diperoleh nilai-nilai tersebut, kita tentukan yang di sumbu X. Jadi kita punya sigma F5 terhadap sumbu X. Sini aja ya. Dengan cara selanjutnya kita peroleh sigma F5X. 5X itu kalau kita lihat di sini sama dengan F51X ditambah F54X minus F53X minus F5 2X. Sedangkan teman selanjutnya, ya, ini ada sigma F, sigma Fy sama dengan sigma F5Y sama dengan F5 1Y ditambah F51Y ditambah F52Y minus F53Y dan minus lagi minus F54Y. Nah, setelah diperoleh selanjutnya diperoleh resultannya R yang besarnya sigma F 5X kuadrat ditambah sigma F 5Y kuadrat diakarkan. Oke, itulah cara menyelesaikan persoalan nomor 4. Demikianlah bisa saya sampaikan. Kita akan coba ke soal yang berikutnya.